Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester preservasi dan konservasi. Sebelum masuk ke topik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Fauzah dengan NIM 2002657, seksi 2021-2026-0035 dengan kelas C, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Di dosen pembimbing yaitu Bu Desrieni dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertemuan 16, yaitu membahas tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka. Menurut KBBI, perawatan berarti proses, cara, pembuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Menurut para ahli, Setmina dalam Turwulandari 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menjaga fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan baik, mengusahakan agar kondisi bahan perpustakaan terpelihara sebaik mungkin dan siap dipakai. Menurut Departemen Pendidikan, di dalam Cahyani 2015, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan perpustakaan yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan perpustakaan yang masih bermanfaat. B. Penyiangan bahan perpustakaan. 1. Pengertian penyiangan bahan perpustakaan. Perawatan koleksi adalah penyiangan atau mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari seleksi. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi perpustakaan. Penyiangan koleksi atau bedding merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan perpustakaan yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau ke tempat penyimpanan. Menurut Sutarno NS 2006, penyiangan atau wedding koleksi adalah upaya pengeluaran jumlah koleksi dari perpustakaan karena dianggap tidak relevan lagi. Terlalu banyak jumlah eksemplarnya sudah ada di edisi baru, atau koleksi itu termasuk terbitan yang jarang. Menurut Spilak dalam Putra Aidil 2019, penyiangan diartikan sebagai kegiatan pemindahan koleksi dari suatu tempat ke tempat lain. Penyiangan dapat diartikan sebagai pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaat bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajaran dikarenakan koleksi tersebut rusak, tidak update, atau terdapat kerusakan lainnya. 2. Tujuan penyiangan bahan pustaka. Menurut Herikus Nanto 2011, tujuan penyiangan bahan pustaka pada dasarnya lebih pada kebutuhan perpustakaan agar koleksi perpustakaan yang selalu update dan tidak ketinggalan zaman. Menurut Ken Retno 2010 menyatakan bahwa tujuan dilakukan penyiangan yaitu pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga,
mengatasi kendala ruang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau disebut dengan shelf space. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentra informasi yang akurat, relevan, update. Yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Tujuan dari kegiatan penyiangan bahan pustaka tersebut yang merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan koleksi yang sulit dilakukan dan akan tetapi juga suatu proses yang sangat terpenting. Ketiga, fungsi penyiangan bahan pustaka. Fungsi penyiangan bahan pustaka yang pertama, menghemat tempat. Biaya penyediaan ruangan dan rak tidak lebih rendah dari biaya yang sebenarnya. Untuk pembelian rak tambahan untuk pergerakan buku lebih banyak. Dalam perawatan koleksi yang tidak satu pun digunakan dan membuat ruangan lebih banyak untuk pergeseran buku. Yang kedua, menghemat waktu. Menghemat waktu bagi pengguna maupun staf dan yang terbaik semuanya. Rak-rak penuh sesak dengan buku kompas-kamping dan memerlukan waktu untuk memeriksa tanda-tanda yang terbaca. Pengguna yang mencari buku tertentu memilih buku yang jelas tidak diinginkan. Staf mencoba untuk mengesampingkan buku yang kembali harus bergeser dengan buku tersebut disusun kembali untuk membuat ruangan. Yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik. Dengan mengganti buku yang compang-camping atau tercoret dengan penjilitan kembali yang menarik dengan buku-buku yang tidak menarik. Yang keempat, meningkatkan reputasi perpustakaan. Penyiangan juga dimaksud untuk kendala dan pemutahiran pembangunan kepercayaan publik. Pelanggan berharap bahwa bahan perpustakaan yang dipilih oleh para ahli adalah informasi update dan dapat diandalkan. Yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi. Penyiangan memberikan hasil pemeriksaan berkelanjut tentang keperluannya memperbaiki atau menjilid kembali, memberitahu staf perpustakaan untuk buku hilang atau dicuri yang membutuhkan pengganti, dan menjamin hitung volume yang lebih akurat. Yang keenam, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan atau kelemahan koleksi. Empat, manfaat dari penyiangan bahan perpustakaan. Bahan perpustakaan yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari isi, usia, maupun fisiknya. Mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan untuk koleksi yang sering digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bahan perpustakaan hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Yang kelima, karakteristik penyiangan bahan perpustakaan. A. Penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. B. Penyiangan berdasarkan volume, berlebihan atau duplikat. C. Penyiangan berdasarkan konten miskin. D. Penyiangan berdasarkan bahasa. E. Penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. F. Penyiangan berdasarkan usia koleksi. G. Penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. H. Penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. I. Penyiangan berdasarkan pola pengguna. Lanjut ke pembahasan pertemuan 13, itu yang berjudul cara menjilid buku. Cara menjilid buku. Ada beberapa cara untuk menjilid buku dengan tangan. Menjilid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana untuk membuat buku, tetapi juga dapat berguna dalam memperbaiki buku. Banyak buku dapat terikat menggunakan bahan yang ditemukan di rumah dalam sebuah kotak jahit.
Menjilid buku menggunakan tangan masih merupakan praktik yang populer karena banyak orang lebih memilih kualitas buku terikat dengan tangan. Ada berbagai teknik dalam menjilid buku, di antaranya. Yang pertama, jilid. Proses ini sederhana. Pertama, harus tumpukan halaman dan lipatan tulang belakang pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, inci setengah dari bawah, dan dekat dengan titik tengah untuk membuat menusuk kertas lebih mudah. Anda dapat mendapatkan gabus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan Anda. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah dan kembali ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Dalam teknik menjahit ada 3, yaitu span, yang kedua stitching, yang kedua neckline variasi, yang kedua menjilid dengan pita. Teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Wave pita melupai lubang-lubang pita, perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. Yang ketiga, menjilid dengan staples. Ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan dan tumpukan halaman dengan urutan yang benar. Buka halaman dengan menggunakan stapler panjang. Untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang lipat berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan. Untuk melintasi lawan flip, tutup buku dan menyembunyikan pokok pada bagian luar. Tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku itu. Yang keempat, menggunakan dengan profesional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka dijahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama. Untuk melipatnya, lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku, halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat. Kemudian diletakkan pada penutup, bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibel tulang belakang. Bagaimana kegiatan preservasi dalam konservasi di dalam sebuah perpustakaan? Kegiatan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan di Perpustakaan Prof. Bung Hatta dilakukan dengan melakukan penjilitan. Untuk jenis penjilitannya, perpustakaan ini memiliki jilid lem punggung. Selain itu, kegiatan pemeliharaan bahan pustaka dilakukan dengan memperbaiki bahan pustaka yang rusak, tergantung kerusakannya, serta dengan menyusun atau memperbaiki tata letak bahan pustaka di rak. Untuk mencegah kerusakan terhadap bahan pustaka, Perpustakaan Prof. Bung Hatta selalu membersihkan rak dan buku dengan vacuum cleaner, menggunakan lemari kaca untuk menyimpan bahan pustaka, serta mengatur kelembapan udara ruangan dengan memasang AC, menyemprotkan insektisida, mengatur pencahayaan, serta mengalihkan bentuk bahan pustaka ke dalam CD juga merupakan usaha yang dilakukan pustakawan dalam melestarikan bahan pustakanya. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan dalam pelestarian bahan pustaka di perpustakaan juga terdapat beberapa poin, yaitu kegiatan pelestari, pencegahan kerusakan bahan pustaka atau disebut tindakan preventif, perawatan bahan pustaka, perbaikan bahan pustaka atau disebut dengan tindakan kuratif, serta bijakan yang digunakan.